Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nak? Semoga selalu sehat ya nak. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik 2G kebersamaan, subtema 3 kebersamaan anak soleh di tempat bermain, pembelajaran 1. Nah, pada buku tematik halaman 70 terdapat dongeng yang berjudul Burung Tempua dan Burung Puyuh. Wah, burung tempua yang mana ya? Ya, betul sekali. Burung tempua itu yang sebelah kiri ya nak, dan yang sebelah kanan itu adalah burung puyuh. Yuk kita baca dongengnya. Burung tempua dan burung puyuh adalah sepasang sahabat. Selama ini mereka selalu hidup rukun. Namun suatu saat mereka sedikit berselisih. Masing-masing menyatakan memiliki sarang yang paling bagus dan paling nyaman. Tentu saja sarangku yang lebih hebat. Aku membuatnya selama berminggu-minggu dengan cara menjalin rumput kering dan alang-alang. Sarangku amat kuat, kata tempua. Puyuh tergelak. Untuk apa menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk membuat sarang? Lihatlah sarangku, aku bahkan tak perlu membuatnya, kata Puyuh. Puyuh menunjukkan sarangnya berupa pohon tumbang yang dijadikan sebagai tempat berlindung. Tempua mencibir. Itu bukan sarang. Itu, jika hanya seperti itu, musuh mudah menangkapmu. Puyuh menggeleng. Tidak, mereka tak tahu keberadaanku. Aku kan sering pindah sarang. Tempua terdiam sejenak. Ia merasa bahwa sarangnya masih jauh lebih baik dari sarang Puyuh. Untuk membuktikannya, dia mengajak Puyuh menginap di sarangnya. Dia yakin Puyuh akan mengakui bahwa sarangnya jauh lebih baik. Puyuh setuju dan mengikuti Tempua pulang. Saat menuju ke sarang Tempua, Puyuh cukup kelelahan. Maklum saja, selama ini dia tak perlu terbang tinggi untuk kembali ke sarangnya. Tak lama kemudian, mereka berdua tertidur. Namun Puyuh gelisah, dia kehausan. Dia membangunkan Tempua untuk minta minum. Namun Tempua tak punya air. Puyuh tak mungkin terbang keluar untuk mencari air. Suasana di luar gelap gulita. Lagi pula, sarang itu tinggi sekali. Akhirnya, Puyuh tidur sambil menahan haus. Beberapa saat kemudian, angin kencang bertiup. Pohon tempat sarang Tempua bergoyang hebat. Puyuh ketakutan. Tenang saja, sarangku kuat. Kita tak mungkin jatuh, hibur Tempua. Tempua benar. Tak lama kemudian, angin berhenti bertiup. Mereka berdua masih aman di dalam sarang. Namun, Puyuh masih ketakutan. Malam itu dia tak bisa tidur nyenyak. Lanjut ke halaman 72 ya nak. Keesokan harinya, Puyuh mengajak Tempua tidur di sarangnya. Hari sudah malam saat Puyuh dan Tempua menemukan pohon tumbang di dekat sungai. Pohon ini cocok bagi kita, seru Puyuh senang. Tempua bingung. Kita mau tidur di mana? Puyuh menunjuk ke lubang pohon itu. Meski merasa enggan, Tempua pun menuruti ajakan Puyuh. Tengah malam, hujan turun deras. Tempua kedinginan. Tak apa-apa, sebentar lagi hujan reda, hibur Puyuh. Tempua berusaha tidur. Meski menggigil, dia tak berkata apa-apa lagi. Keesokan harinya, Tempua mengeluh kepada Puyuh, badannya demam. Aku tak cocok tinggal di sarangmu, keluhnya. Akhirnya,
baik Tempua maupun Puyuh menyadari bahwa mereka tak bisa memaksakan pendapat mereka tentang kehebatan sarangnya. Mereka pun tak jadi berselisih. Dongeng ini dikutip dari buku 100 Cerita Rakyat Nusantara. Selanjutnya, masih di halaman 72, kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan dongeng yang sudah kita baca tadi. Nomor 1, apa judul dongeng di atas? Ya, judulnya adalah Burung Tempua dan Burung Puyuh. Tulis menggunakan huruf tegak bersambung ya, Nak. Nomor 2. Siapakah tokoh dari cerita dongeng di atas? Ya, tokohnya ada burung Tempua dan burung Puyuh. Yang ketiga, apa isi dari cerita dongeng di atas? Jadi, dongeng di atas menceritakan tentang persahabatan antara burung Tempua dan Puyuh yang saling menghargai pendapat satu sama lain. Ya, Nak ya. Walaupun awalnya mereka berselisih pendapat, tetapi akhirnya mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat memaksakan pendapat mereka masing-masing. Karena sesungguhnya sarang yang mereka anggap nyaman belum tentu dianggap nyaman oleh temannya yang lain. Selanjutnya nomor 4. Bagaimanakah pendapatmu tentang tokoh burung Puyuh? Jadi burung Puyuh gimana nih sifatnya? Ya, sifatnya burung Puyuh itu baik dan dia mau mendengarkan pendapat orang lain. Sedangkan yang nomor 5, bagaimanakah pendapatmu tentang tokoh burung Tempua? Burung Tempua ini awalnya agak sombong ya, Nak, dan tidak mau menerima pendapat Puyuh. Walau akhirnya mereka sama-sama saling menerima dan menghargai pendapat satu sama lain. Nah, selanjutnya pada buku tematik halaman 74, anak-anak diminta untuk menuliskan nama temannya beserta jenis buku cerita kesukaan mereka. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang macam-macam jenis buku cerita. Ada apa saja ya? Yang pertama yang sudah kita ketahui yaitu dongeng. Oke, dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Selanjutnya ada juga buku Kisah Nabi dan Rasul atau buku Kisah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Selanjutnya ada juga buku legenda. Nah, legenda ini adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang berhubungan dengan peristiwa sejarah atau asal-usul tempat yang dibumbui dengan keajaiban atau kesaktian di dalam ceritanya tersebut. Nah, contohnya itu ada legenda Malin Kundang, legenda Gunung Tangkuban Perahu, legenda Danau Toba, dan lain sebagainya. Ada juga novel. Novel juga sama, cerita yang tidak benar-benar terjadi. Bentuknya narasi. Selanjutnya ada juga buku komik. Komik ini adalah cerita gambar, cerita bergambar. Nah, kira-kira anak-anak Ibu lebih suka buku cerita yang mana nih? Di kegiatan 3 halaman 75 membaca kisah Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, tadi sudah Ibu ceritakan bahwa dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kita boleh membaca dongeng untuk dapat mengambil pesan baik dari dongeng tersebut. Tetapi, sebagai anak soleh, kita juga harus membaca kisah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Untuk apa, Bu? Untuk
agar kita itu dapat lebih mengenal dan mencintai Rasulullah dan para sahabatnya. Juga agar kita dapat mendalami karakter mereka melalui kisah yang sudah kita baca. Tahukah kamu bahwa Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin oleh para penduduk Mekah karena sikapnya yang baik? Apakah arti dari sikap Al-Amin? Al-Amin adalah gelar Rasulullah SAW yang artinya dapat dipercaya. Ini melekat pada diri beliau sebab Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang jujur, amanah, dapat dipercaya, dan baik. Tahukah kamu bahwa sahabat Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah SAW dengan gelar As-Siddiq? As-Siddiq, kenapa ya nak? Oke, gelar As-Siddiq ini melekat pada diri Abu Bakar karena beliau merupakan sosok yang selalu membenarkan perkataan Rasulullah, termasuk ketika ia mengisahkan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, tahukah kamu bahwa sahabat Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq? Mengapa Umar bin Khattab ini diberi gelar Al-Faruq? Oke, gelar Umar bin Khattab diberi Al-Faruq karena beliau merupakan sosok yang tegas dan mampu membedakan antara hak dan yang batil. Selanjutnya, pada buku tematik halaman 76, anak-anak akan belajar membuat gambar imajinatif 2 dimensi dari angka 3 nih nak. Coba bayangkan, angka 3 dibentuk bisa menjadi gambar seekor burung. Wah, cantik sekali ya. Hasilnya akan seperti ini. Oke, terakhir, yuk kita belajar membuat peta pikiran. Buatlah peta pikiran tentang sikap yang kamu lakukan kepada teman yang mempunyai kesukaan membaca cerita yang berbeda. Bagaimana sikapnya? Yang pertama, kita perlu mendukungnya. Yang kedua, kita juga perlu menghargai perbedaan jenis cerita yang disukai. Yang ketiga, tetap mengobrol dengannya untuk berbagi cerita yang telah dibaca. Contoh, misalnya, Jono suka membaca dongeng. Salman suka membaca kisah Nabi dan Rasul. Mereka dapat bertukar cerita, berbagi ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, kita tidak boleh menjauh. Tetaplah berteman dan bersikap baik pada teman-teman kita walaupun mereka memiliki kesukaan yang berbeda dengan kita. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.